Pemirsa, seorang perwira polisi tertangkap kamera tilang elektronik saat menghisap sabu di dalam mobilnya. Aksi tak terpuji oknum polisi tersebut viral di media sosial. Seorang oknum polisi berpangkat kompol berinisial IEC tertangkap kamera tilang elektronik saat mengkonsumsi sabu bersama 3 rekannya di Jalan Bintara, Pekanbaru. Tidak berselang lama, IEC dan 3 rekannya ditangkap di Tres Narkoba Polda Riau di tempat berbeda. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17,6 gram ganja kering, sebuah alat hisap sabu, dan sebuah mobil yang digunakan sebagai tempat pesta narkoba. A atau ya saudara A, saudara Y sebagai inisiator untuk mendapatkan sabu-sabu dengan melakukan pembelian. Kemudian saudara A adalah membuat bongnya dan alat penghisapnya. Saudara T adalah pemilik mobil BM 1180 CI adalah nomor palsu. Rumah warga pun rusak akibat diterjang. BM 1465 TR. Untuk sementara, keempat tersangka ditahan di Mapolda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, oknum perwira polisi berinisial YC terancam dipecat dari institusi Polri. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosarizal, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai perwira polisi terekam CCTV saat mengonsumsi narkoba, sudah ada rekan kami, Direktur Narkoba Polda Riau. Sudah ada, maksud kami akan bergabung bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Narkoba Polda Riau, yaitu Kombes Pol Victor Siagian. Selamat sore, Pak Victor. Selamat sore, Mas. Iya, Pak Victor, bisa dijelaskan kepada kami, ini aksi yang tidak terpuji dan memalukan dilakukan oleh perwira menengah. Siapa sesungguhnya sosok beliau? Ya, jadi asal muasalnya memang si perwira ini naik mobil Honda Jazz bersama 3 rekannya, Mas. Nah, kemudian bersama ketiga rekannya tersebut, dia persis berada di pantauan kamera CCTV, sehingga termonitorlah segala atau seluruh perbuatan yang dilakukan oleh keempat orang tersebut. Nah, setelah video ini viral, kami coba identifikasi siapakah yang ada di dalam mobil tersebut. Kebetulan mobil itu mobil Honda Jazz dengan plat nomor yang digunakan palsu. Sehingga rangkaian penyelidikan yang kita lakukan dengan scientific investigation, baik dengan beberapa sumber informasi yang kami terima, diketahuilah yang bersangkutan adalah seorang pamen di Polda Riau. Demikian, Mas. Betulkah yang bersangkutan ini berpesta sabu bersama dengan rekan-rekan anggota lainnya? Sebenarnya bukan berpesta ya, itu memang mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dalam kualitas yang kecil. Jadi mereka memang segerombolan kelompok pemuda yang menggunakan narkoba dan mencari tempat yang aman. Nah, ternyata di sana ada kamera yang memantau. Jadi dari video viral itu kami lakukan penyelidikan. Nah, setelah viral, yang bersangkutan ini berserta 3 rekannya mungkin mengetahui video viral ini, sehingga kami lakukan pengejaran. Nah, yang bersangkutan sempat bersama keluarganya berlibur di Kepulauan Riau, di daerah Tanjung Pinang. Nah, kemudian kami lakukan penyelidikan dan kami amankan, serta kami lakukan tes urin terhadap yang bersangkutan. Begitu pula terhadap 3 yang lainnya. Nah, setelah dilakukan tes urin, ternyata betul sesuai dengan apa yang terekam oleh CCTV bahwa yang bersangkutan positif menggunakan metamfetamin atau yang lazim kita sebutkan sabu. Demikian, Mas. Rekan-rekan dari Kompol YC ini apakah juga merupakan anggota Satuan Polda Riau? Bukan, Pak. Jadi ini teman-teman yang sering menggunakan bareng, sering menggunakan secara bersama. Memang salah satunya di Kompol YC bersama teman-teman yang lain itu wira swasta semua. Kami ingin konfirmasi satu hal, betul bahwa Kompol YC ini adalah kasat
Narkoba Polresta Pekanbaru, Pak. Ya, yang bersangkutan sebelumnya menjabat beberapa tahun yang lalu sempat menjabat sebagai Kasat Narkoba di Polresta Pekanbaru. Ya, apakah yang bersangkutan juga tidak hanya mengonsumsi, namun juga mengedarkan barang haram narkoba tersebut? Sejauh penyelidikan kami dan pantauan kami, yang bersangkutan hanya menggunakan narkoba jenis sabu saja. Jadi belum ada indikasi yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba. Di mana saat ini posisi dari Kompol YC, Pak? Apakah sudah ditangkap? Sekarang sudah kami amankan, kami tangkap, dan tentunya kami akan melakukan prosedur penyidikan seperti halnya prosedur penyidikan Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Dan karena yang bersangkutan adalah juga seorang anggota Polri, tentunya akan mengalami atau memperoleh konsekuensi juga dari tindakan yang dia lakukan. Demikian, Mbak. Ya, konsekuensi apa yang dimaksud, Pak? Ya, mungkin nanti ada dari internal, ada diberikan penindakan secara internal, kemudian Artinya sampai sekarang yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota, belum dibebas yang tugaskan. bersangkutan masih berstatus sebagai anggota, akan menjalani proses persidangan. Setelah proses persidangan, baru nanti selanjutnya akan diteruskan kepada kode etik. Barang haram tersebut didapat dari mana, Pak? Barang haram tersebut sedang kita lakukan penyelidikan, lokasinya pun sudah kita ketahui, dan akan kita tindak lanjut, kita bentuk tim untuk kita lakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Pak Victor, ini bukan pertama kalinya perwira Polda Riau terlibat dalam kasus narkoba. Kedepannya Ya. seperti apa, Pak, pengawasan yang akan dilakukan? Apakah mungkin ada tes urin secara berkala misalnya untuk memastikan kasus-kasus seperti ini tidak kembali terjadi? Jadi begini, Mbak ya, ini sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolda Riau bahwa yang terpenting adalah konsistensi. Kita akan lakukan periodik tes urin terhadap seluruh anggota secara internal. Tentunya bertujuan untuk menertibkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita tidak mau parsial, kita bersifat menyeluruh. Kita amankan seluruh penyalahguna, kurir, dan segala macam bentuknya, yang sehingga akan meminimalisir adanya pengkonsumsi narkoba, peredaran narkoba di wilayah Riau ini. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Kombes Pol Victor Siagian di Narkoba Polda Riau. Sebelumnya juga terdapat seorang perwira polisi yang menjadi kurir narkoba di Pekanbaru Riau. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh perwira polisi bersama rekannya yang menjadi kurir sabu. Video polisi mengejar sebuah mobil yang membawa narkotika viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Riau, Pekanbaru, 23 Oktober lalu. Lantaran melawan, anggota Ditres Narkoba Polda Riau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh oknum perwira polisi berpangkat kompol berinisial IZ dan rekannya sesama kurir sabu berinisial HW. Akibatnya IZ yang menjabat Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau tertembak di bagian lengan dan punggung dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Sedangkan HW rekan IZ seorang mantan residivis kasus narkoba luka di kepala akibat benturan. Dari operasi penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 16 kg. Dari pemeriksaan, Kompol IZ diduga sudah mengenal jaringan narkoba selama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus oknum polisi menyalahgunakan narkoba juga pernah dilakukan Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti. Kompol Yuni dipecat dari jabatannya, sementara belasan anggota polisi lainnya diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. Kompol Yuni dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar karena penyalahgunaan narkoba. Sementara belasan anak buahnya yang terlibat penyalahgunaan narkoba diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. Pasca belasan anggota polisi tertangkap karena narkoba, jajaran kepolisian dan seksi Propam Polrestabes Bandung pun melakukan inspeksi mendadak
sekaligus tes urin kepada puluhan anggota kepolisian di Mapolsek Bandung Wetan. Kompol Yuni Purwanti merupakan salah satu polisi yang berprestasi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolsek sebanyak 3 kali di wilayah berbeda di Bandung. Sebelumnya sempat menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Bogor. Wanita kelahiran Porong Sidoarjo 23 Juni 1971 sering mengecoh pelaku yang jadi target buruannya. Penampilannya yang nyentrik membuat ibu 2 anak ini tidak mudah dikenali termasuk oleh pelaku narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri mencabut surat telegram nomor 750 yang salah satunya berisi larangan media untuk menayangkan tindakan polisi yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Telegram tersebut sempat menuai polemik di masyarakat. Polri telah meminta maaf dan menyatakan surat telegram nomor 750 yang melarang soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam program siaran jurnalistik telah dicabut oleh Kapolri. Pencabutan ini termuat dalam surat telegram nomor 759 yang dikeluarkan pada 6 April 2021. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pada dasarnya surat telegram nomor 750 yang dikeluarkan tersebut ditujukan hanya untuk media internal Polri. Kebijakan-kebijakan telegram itu hanya untuk internal, ya toh. Kita tidak, sekali lagi, Polri tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik. Sekali lagi, Polri menghargai itu. Aktivitas jurnalistik, kebebasan pers, Polri sangat memahami dan menghargai itu. STR itu adalah hanya untuk internal. Bagaimana pengembangan fungsi humas dapat bekerja lebih baik, lebih profesional, dan lebih humanis. Itu harapan dari Polri sendiri. Ternyata, sekali lagi, di luar banyak penafsiran-penafsiran. Oleh karena itu, Polri mengeluarkan STR 759 yang mencabut STR 750. Sebelumnya, telegram Kapolri nomor 750 menuai polemik sesaat setelah dikeluarkan oleh Kapolri. Surat telegram dinilai menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Freddy Budiman, dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Aksi seorang pria pamerkan senjata saat terlibat cekcok dengan seorang warga viral di media sosial. Kami kembali untuk Anda saat lagi.